Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam SMA, maju bersama, hebat semua. Saya Ajid Sajidullah, pengawas SMA SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, wilayah kerja Kabupaten Lingga, akan melaksanakan diskusi bersama Bapak Yusak SPD, Kepala SMA Negeri 4 Senayang, Kecamatan Temyang Pesisir, Kabupaten Lingga. Tema diskusi yang akan saya bawa dalam kesempatan ini adalah perencanaan berbasis data raport pendidikan. Raport pendidikan merupakan data utama, data pokok bagi sekolah untuk menyusun program sekolah, mulai dari RKT, rencana kegiatan tahunan, RKS, rencana kegiatan sekolah, sampai kepada RKAS, rencana kegiatan anggaran sekolah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita simak, mari kita dengarkan diskusi saya dengan Bapak Yusak SPD, Kepala SMA 4 Senayang, Kecamatan Temyang Pesisir, yang akan dilaksanakan di ruang kepala sekolah. Mari kita laksanakan. Alhamdulillah, saya sudah berada di ruang kepala sekolah bersama Bapak Yusak SPD, Kepala SMA Negeri 4 Senayang, Kecamatan Temyang Pesisir. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan, kita akan berdiskusi mengenai raport pendidikan, karena raport pendidikan merupakan data pokok untuk sekolah dalam menyusun rencana program sekolah itu. Coba Pak, kita buka sama-sama raport pendidikan SMA Negeri 4 Senayang. Kemudian silakan Pak jelaskan untuk raport pendidikannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ajid Sajidullah SPD selaku pengawas binaan di SMA Negeri 4 Senayang sudah hadir di tempat kami, sudah meluangkan waktu. Terima kasih Pak. Baik, pada hari ini kita akan berdiskusi Pak. Saya akan melaporkan hasil dari laporan rapor Satuan Pendidikan khususnya SMA Negeri 4 Senayang tahun 2023 Pak. Nah, dari tahun 2023 ini capaian keseluruhan indikator dari rapor pendidikan SMA Negeri 4 Senayang itu ada beberapa capaian yang naik dan beberapa capaian yang turun Pak, seperti itu. Nah, salah satunya yang turun itu adalah kemampuan literasi Pak. Literasi ini di 2022 capaian nilai kami 62,22. Nah, untuk tahun 2023 ini sedikit menurun Pak. Ada 19 poin atau 19% menurun dengan angka skor 50 di 2023. Nah, ini di kemampuan literasi Pak. Ini kemudian ada beberapa lagi yang juga turun di rapor Satuan Pendidikan kami di kemampuan numerasi Pak. Di kemampuan numerasi, ya numerasi di tahun 2022 yang lalu kemarin Pak, kami mendapat nilai 26,67. Kemudian pada tahun 2023 setelah siswa kami mengikuti asesmen nasional itu mendapat nilai 22,22. Nah, turun juga 16% dari tahun 2022 Pak. Itu. Nah, kemudian ada juga yang naik Pak. Di domainnya numerasi tadi ada juga yang naik. Salah satunya adalah kompetensi pada domain aljabar Pak. Nah, di aljabar di 2022 yang lalu kami mendapat nilai 49,34.
Di tahun 2023 ini 50,32, jadi naik 1,99%. Dan banyak lagi indikator-indikator kompetensi-kompetensi yang juga terjadi penurunan dan kenaikan Pak secara keseluruhan. Jadi kalau kita melihat hasil raport pendidikan dari SMA Negeri 4 Senayang ini, kemudian coba kita lihat seluruh rekomendasi yang ada di raport pendidikan ini. Baik Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk keseluruhan rekomendasi dari rapor Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Senayang di tahun 2023 ini Pak, ada beberapa yang secara keseluruhan yang menjadi akar permasalahan, capaian belum mencapai skor yang kita inginkan. Yang pertama Pak, itu kemampuan numerasi tadi Pak, kemampuan numerasi. Kemudian yang kedua itu ada juga numerasi, karena numerasi ini ada beberapa akar permasalahan Pak. Ya, yang pertama itu terdapat domain data yang ketidakpastian. Kemudian ada kompetensi pada domain geometri. Nah, itu yang masih di bawah standar kami. Kemudian juga ada membaca teks sastra Pak. Nah, itu juga masih di bawah. Kemudian kompetensi membaca teks informasi, itu juga masih menjadi PR kami. Kemudian ada metode pembelajaran Pak di numerasi itu yang juga menjadi PR kami di sekolah. Kemudian manajemen kelas Pak. Nah, manajemen kelas, kemudian ada visi misi sekolah, kemudian pengelolaan kurikulum sekolah. Nah, itu Pak yang barangkali yang masih perlu perbaikan dan mencari akar permasalahan yang harus kita selesaikan Pak. Coba kita lanjutkan setelah kita melihat seluruh rekomendasi yang ada di raport pendidikan. Coba kita lihat, coba silakan Pak untuk melihat prioritas rekomendasinya itu seperti apa yang terdapat di raport pendidikan itu. Silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Dari keseluruhan rekomendasi rapor Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Senayang tahun 2023 Pak, kami diberikan prioritas rekomendasi. Ada beberapa yang direkomendasikan, artinya harus kami lakukan perbaikan-perbaikan dan mencari akal permasalahannya melalui refleksi Pak untuk 2024. Salah satunya adalah kemampuan numerasi Pak. Kemampuan numerasi itu pada akar permasalahannya domain data dan ketidakpastian. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua masih juga kemampuan numerasi Pak, itu di kompetensi membaca teks sastra. Nah, kemudian yang ketiga ini sebenarnya kami sudah mencapai nilai yang sedang antara atas dan bawah Pak nilainya, namun perlu perbaikan. Itu di kemampuan literasi Pak. Literasi itu akar permasalahannya kompetensi membaca teks sastra. Nah, di situ. Kemudian ada yang keempat, rekomendasi yang kami terima yaitu metode pembelajaran Pak. Ini juga di kemampuan literasi. Nah, literasi. Kemudian nomor 5 itu kualitas pembelajaran Pak, juga metode pembelajaran. Nah, ini juga menjadi akar permasalahan bagaimana kami untuk meningkatkan daripada metode pembelajaran sehingga mudah untuk siswa memahami daripada materi-materi yang diberikan. Kemudian yang keenam itu visi misi Pak. Visi misi walaupun dia masih tergolong sedang, namun perlu mungkin peningkatan akar-akar permasalahan yang sehingga barangkali visi misi ini bisa dipahami oleh seluruh stakeholder di sekolah, tidak hanya guru, tata usaha, bahkan siswa. Jadi mereka juga harus memahami visi misi sekolah. Ini barangkali yang harus kita gali lagi. Itu. Nah, itu Pak, ada 6 yang menjadi rekomendasi yang harus kami lakukan perbaikan-perbaikan, yang harus kami masukkan
kepada rencana kerja anggaran sekolah juga untuk melakukan perbaikan-perbaikan ini Pak. Seperti itu Pak. Kemudian ini kan kita lihat di sini yang berwarna merah, alhamdulillah ini yang berwarna merah dua masalah, yaitu kemampuan numerasi dan di dalam numerasi, kemampuan numerasi pada capaian yang sudah dicapai itu ada pada refleksinya itu kompetensi pada domain data dan ketidakpastian dan kompetensi membaca teks secara, alhamdulillah yang bertanda merahnya sudah 2, artinya alhamdulillah rapot mutu dari SMA Negeri 4 Senayang sudah cukup bagus, karena yang rekomendasi yang lain, 4 rekomendasi yang lain itu sebenarnya sudah mencapai warna kuning, artinya ini sebenarnya tidak menjadi prioritas utama, tetapi karena memang ini yang merahnya ada 2, maka yang kuning pun diperbaiki. Baik, itu kemudian Pak, yang mengenai hasil rekomendasi skala prioritas rekomendasi ini sudah diperoleh 6 komponen, sehingga bagaimana di dalam RKT, kemudian bagaimana hubungannya dengan kinerja guru yang ada di PMM itu, pengelolaan kinerja guru. Silakan Pak, jelaskan. Baik, terima kasih Pak Ajit. Untuk 6 rekomendasi yang diberikan sesuai dengan hasil rapor Satuan Pendidikan kami tadi Pak 2023, maka kami menyusun RKJM yang pertama Pak. Nah, RKJM jangka menengah untuk 5 tahun, kemudian turunannya adalah RKT, kemudian RKS. Nah, dari RKT itu sudah nampak Pak, dari 6 kegiatan ini sudah kita masukkan ke dalam RKT-nya Pak, ke dalam RKT. Kemudian juga kita ini Pak, ini RKJM-nya untuk 4 tahun tadi 2023 sampai 2026 Pak, RKJM-nya. Kemudian turunan dari RKJM itu adalah rencana kerja tahunan RKT. Nah, di RKT inilah Pak masuk daripada rekomendasi yang diberikan itu. Seluruh rekomendasi rapot pendidikan tahun 2023. Ada RKS. Nah, dari RKT ini Pak, rencana kerja tahunan, baru kita turunkan lagi pada RKS-nya Pak. Nah, di RKS ini kita membagi tahapan Pak, karena kita menggunakan dana BOS reguler, maka dana BOS itu ada 2 tahap di 2024 ini. Tahap 1 Januari ke Juni itu ada beberapa rekomendasi yang kita masukkan, kemudian di Juli ke Desember 2024 juga ada beberapa rekomendasi yang kita masukkan. Artinya 6 rekomendasi yang diberikan alhamdulillah terakomodir di Arkas ini Pak. Seperti itu. Kemudian Pak, kaitannya dengan PMM, alhamdulillah kita untuk penilaian kinerja Bapak Ibu guru sekarang melalui kinerja Pak, namanya ini kerja yang masuk pada PMM. Nah, dari situ juga diambil dari rekomendasi rapor Satuan Pendidikan. Nah, maka kami kemarin sepakat berdiskusi dengan Bapak Ibu guru Pak, untuk Januari ke Juni, karena kinerja itu dibagi 2 tahap Pak, Januari ke Juni, Juli ke Desember, 2 periode. Maka kami ambil periode pertama itu hanya 2 rekomendasi Pak. 2 rekomendasi, pertama yaitu penerapan disiplin positif, yang tadi di sini kalau kita ambil kemampuan numerasi Pak. Nah, dari numerasi itu. Kemudian yang kedua juga kami ambil di aktivitas interaktif Pak. Aktivitas interaktif.
Nah, aktivitas interaktif ini berkenaan dengan metode pembelajaran, Pak. Di yang keempat, metode pembelajaran. Nah, inilah yang akan kita lakukan di dalam e-kinerja di PMM, Pak. 2 ini, yang 4 lagi kita tangguh di Juli ke Desember, Pak. Seperti itu, karena PMM ini kinerja ini barang baru, Pak. Jadi maka kami mengambil 2 dulu untuk sebagai pemahaman kami ke depan, seperti itu, Pak. Itu tuh, Pak. Alhamdulillah kita sama-sama sudah berdiskusi mengenai raport pendidikan sampai pada penyusunan di dalam rencana program sekolah, mulai dari RKJM, RKT, RKS sampai pada RKS-nya, kemudian dikaitkan dengan kinerja guru, dan alhamdulillah ini sudah terencana. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan berjalan dengan baik, Pak. Mudah-mudahan tidak banyak kendala di dalam pelaksanaan, karena memang kinerja lewat PMM merupakan barang baru ataupun baru diluncurkan pada tahun ini. Demikian aja, Pak. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan untuk kerjasamanya. Mudah-mudahan segala apa yang kita upayakan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan maupun kualitas pembelajaran yang ada di SMA Negeri 4 Senayang itu. Terima kasih, Pak. Demikian yang dapat saya bicarakan mengenai hasil dari diskusi bersama Kepala SMA Negeri 4 Senayang. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.